شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم وإياي بتقوى الفتنة وأوصيكم وإياي بتقوى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para ahli Jumat Masjid Taqwa Perkumpulan Kerumput Banyumas ini, semoga panjenengan kita semuanya akromani wa akramakumullah, senantiasa ditambah kemuliaan oleh Allah. Warazaquni warazakumullahu, juga mendapatkan rezeki kita semuanya, takwa, ketakwaan, juga rizqan kariman, rezeki yang terhormat, bighairi masyaqqah, tanpa kesusahan, tanpa penderitaan, tapi mendapatkan kecukupan. Itulah kita senantiasa diingatkan memuji Allah, juga bersyukur. Tadi Allah mengingatkan kita wal asri, ini sebagai pembukaan bahwasanya perhatikan akhir zaman. Al asr sebagai simbol waktu sore yang menjelang surut. Ya sudah the last time, mungkin sudah akhir waktu kehidupan kita ini, jagat raya ini. Perjalanan hidup sejarah manusia banyak yang rusak. Innal insana lafi khusrin, banyak yang rugi ataupun bangkrut. Bangkrut secara ekonomi maupun bangkrut secara moral, akhlak. Juga bangsa-bangsa banyak yang runtuh, kerajaan-kerajaan besar juga runtuh, yang Digdaya, Sakti, Mandraguna juga pada rontok, pada Kasedan Jati pada meninggal ini. Kecuali ini kita bekal dengan iman, illalladzina amanu. Jelas kita ini insya Allah mendapat pengecualian dari Allah. Kita orang yang biasa beriman. Beriman dalam arti aktif mengamankan diri kita dengan Allah. Amana yu'minu, mengamankan diri penuh dengan keimanan dan kesadaran. Makanya kita supaya asyhadu mengandung pengertian saya bersaksi dengan sadar. Harus kita dengan sadar bersaksi betul. Sebagaimana orang kalau menyaksikan pertandingan olahraga kok ora sadar, ora paham, ya bingung. Itulah gunanya Nabi senantiasa pesan utlubil ilma, menuntut ilmu terus, minal mahdi ilal lahdi, sampai tua. Yang muda mumpung muda, yang tua mumpung tua, supaya kesadaran kita bersama bertambah. Itu asyahadah adalah suatu kesaksian dengan sadar, beriman dan berilmu. Dan seterusnya insya Allah surat wal asr sudah banyak kita bacakan ini. Kemudian para jamaah ini zaman kita sekarang mungkin sudah dikenal merata namanya milenium. The third millennium, milenium ketiga. Al-uluf as-salifah, ribuan yang ketiga. Dia udah memasuki tahun yang ke-3000 ini. Di tahun 2000 ke sini, maka anak-anak muda, anak-anak cucu kita disebut generasi milenial. Ini ada buku yang masyhur, mungkin milenium ketiga, tantangan dan visi. Mungkin bagi yang mau berminat membaca bisa cari di pustakaan atau di toko buku.
Gambaran masa depan kita, bagaimana tantangan yang harus kita hadapi. Allah mengingatkan di surat Al-Hasyr ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, kita kata ini, wal tanzur, cermatilah masa depan kita ini, nalarilah. Kalau orang Jawa nyebut nandurlah, maka istilah tandur itu bahasa pujangga, ambil dari bahasa Arab. Wal tandur, harapan panen apa? Tidak kita masa depan. Wal tandur, apa yang bisa kita tandur sekarang? Kita tanam sekarang untuk mendapat panen masa depan, baik jangka waktu hayat maupun setelah maut akhirat. Ma qaddamat li ghadi wattaqullah, maka senantiasa teguh ngati-hati betul urusan iman kepada Allah, urusan syariat kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini satu ayat kata takwanya 2 kali disebut. Nah ini para ahli ilmuwan dunia menyebutkan apa tantangan yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Tantangan secara fisik alam sudah mulai rapuh, sudah mulai rusak. Iklim cuaca sudah anomali, sudah kadang-kadang terjadi kekacauan musim. Kemudian masalah sosbud, istilahnya bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pergaulan muamalat. Bidang politik mungkin tatanan dunia sudah mulai morat-marit. Apa demokrasi, apa demokrasi. Kresi itu edan. Ngurus dunia edan-edanan katanya. Entah PBB, entah WHO, entah keamanan. Entah. Banyak sistem pemerintahan yang gak karu-karuan karena sistem politik ini. Karena kita cara pujangga kuno menangi zaman edan kata. Suatu saat akan terjadi sing ora edan, ora uman, ora keduman. Tapi seedan-edane wong ya kudu eling, saeling lan waspada. Jadi tetap kita pada eling, maka inilah yang khutbah itu adalah mengelingkan. Tazkirah, wasiat bertakwa kepada Allah. Apa tantangannya yang dikhawatirkan? Satu tantangan ajaran agama sejak zaman Nabi Musa disebutkan di sini nih. Agama-agama besar zaman Nabi Musa, Taurat, wejangan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. 10 ajaran Taurat sudah nampaknya sudah tidak begitu mempan. Kemudian nanti Buddha, Yahudi, seterusnya dan sebagainya, termasuk sampai ke Islam ini. Yang dikaruniai rukun iman kita ini, kerepotan rasanya menghadapi masa ini. Bukan ajarannya yang salah, mungkin sang pemegang. Ya ini para ustadz, para ulama, para guru, para pemuka ini mungkin sudah nggak open, kurang open. Cara mudah kurang open apa ya. Maka tadi tanduran yang digambarkan oleh pujangga, tanduran kudu di rumah memang. Dirawat di rumah, dipuk, di berbagai macam supaya punya panen yang baik. Sekarang mungkin saya panjangan kurang mendapatkan pelatihan begini ini, sehingga terjadilah degradasi moral, krisis moralitas. Sampai akhir Desember yang lalu itu KPK sendiri menyiarkan hampir semua instansi korupsi, hampir 100% dari 98%. Berapa pejabat yang sekarang ditangkapi, para bupati dan sebagainya, para hakim, pengacara dan sebagainya, sehingga ada yang tegel itu menyebutkan negeri kita negeri apaan ini, negeri crazy apa demokrasi dan edanan begitu gitu. Ini tantangan dan juga ilmu pengetahuan yang terkesan mengganti tatanan syariat agama juga nampak mulai kewalahan. Apa sekarang ini pandemi, apa endemi, apa gebluk, apa permainan, ribut ada di dunia ini. Nah inilah kita berdoa kepada Allah nanti ya, mudah-mudahan kita tetap mantap beriman, ya. Kemudian menjaga penjagaan Allah.
Ini hal yang perlu kita renungkan bersama para jamaah. Milenium, tantangan milenium visi dan tantangannya memang merepotkan. Oke, berbagai macam sektor. Mungkin bapak-bapak mungkin menyaksikan sendiri anak cucu kita sekolah bukan karu-karuan. Sehingga waktu itu dari WHO, UNESCO dan sebagainya mewanti-wanti. Ingat, generasi muda kita ini bisa broken generation. Generasi berantakan atau the lost generation malah buyar. Rumah Sakit Islam Jakarta sudah survei ke seluruh Indonesia. Hampir 70% lebih sakit jiwa kita itu tidak tentram. Ya cemas, ya khawatir sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Anxiety, gelisah, resah. Maka abad milenium juga disebut zaman abad gelisah ini, masa gelisah. Ribuan yang ketiga ini. Maka tazkirah saya, tausiah saya, tadi ayat yang kami pakai monggo. Nanti Al-Hasyr ayat 18 ditelaah kembali itu. Beriman, bertakwa, siapkan masa depan. Monggo sami nandur betul, nandur iman dan oman cara bawang Jawa. Iman itu ya itulah keimanan, oman keperluan hidup. Siapa yang ada yang tanya, Pak sekarang ini kita pilih iman apa oman ya? Oman lambang duniawi secara wong gubernur. Monggo kita nanti berdoa bersasanja ya Allah, jangan sampai kita itu iman kita kalah oleh oman. Barakallah, astaghfirullah, kita mohon agung kepada Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli